Tok Spada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan September akan segera berakhir. Sebagaimana lirik lagu diva Indonesia Ibu Vina Panduwinata, semoga September ceria milik kita bersama. Walaupun hujan sudah mulai di beberapa wilayah Jakarta, selalu jaga kesehatan, banyak makanan-makanan bergizi, minum vitamin agar kita kuat menghadapi semua permasalahan hidup yang terjadi. Oke, tok Spada, Solusi Pajak Madya Jaksel 2. Kembali bertemu lagi dengan saya Irla Putri Safitri yang akan ditemani dengan narasumber kita hari ini. Ada dua narasumber keren. Yes, ada Pak Tri Wibowo dan Bapak Muhammad Faisal Rizdiana di acara podcast kita Triwulan 3 tahun ini. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan-hujan aman? Aman. Sehat aman, ya? Aman. Oke. Pernah dengar nggak sih Pak berita viral tuh? Salah satu karyawan perusahaan ada di India. Karyawannya katanya sampai meninggal usai bekerja terlalu keras karena kelelahan bekerja. Bagaimana tuh menurut Pak Tri itu? Ya kita karyawan ya, bekerja ya memang harus seimbang lah. Apa istilahnya? Work life balance. Jadi ya tugas, karir ya memang penting, tapi kesehatan itu juga lebih penting. Yang utama ya Pak ya. Pak Faisal gimana nih? Ya, dengar berita itu? Pendapatnya Pak Trit. Jadi yang penting kesehatan nomor satu, nanti karir dan pekerjaan kita selesaikan. Yang penting nomor utama adalah kesehatan. Siap, benar-benar sekali. Jadi kita tetap dituntut kerja profesional, tapi komitmen life balance-nya tetap dijaga ya. Kesehatan jasmani dan kewarasan rohani. Ya Pak ya, benar ya. Jadi jangan lupa selalu bahagia ya kawan pajak ya, benar. Untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Jadi terkait makan makanan bergizi, pada sore hari ini podcast kita akan membahas tentang PMK 70/PMK.03/2022 tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai PPN. Jadi tidak semuanya kena PPN jadi. Ini salah satunya. PMK ini berlaku sejak 1 April 2022. Jadi kami ingin merefresh kembali pengetahuan kawan pajak agar tidak salah mengenakan pajaknya. Mana yang PPN dan mana yang pajak daerah. Oke, kita akan lebih detail lagi bahas dengan para narasumber. Nah, ini sekarang nih. Pak Tri, apa sih Pak Tri latar belakang dulu? Pasti ada latar belakang nih penerbitan PMK 70/2022. Apa Pak Tri? Latar belakangnya Pak Tri. Ya baik, Bu Irla, kawan pajak sekalian. Jadi latar belakang dari PMK 70 tahun 2022 ini adalah untuk penyelarasan ya antara Undang-Undang PPN, ya Undang-Undang PPN berarti kan Undang-Undang untuk pusat ya, dengan pajak daerah. Karena objeknya ini terkait dengan makanan dan jasa-jasa yang bisa dipungut PPN, bisa juga dipungut oleh pajak daerah. Jadi ini menegaskan sehingga tidak tumpang tindih nih. Mana yang harus dipungut oleh PPN, mana yang harus oleh Pemda, oleh pajak daerah. Tidak ada pajak atas pajak gitu tidak ya Pak ada Tri? Pengenaan pajak ganda. Itu yang harus dihindari. Gitu. Jadi sudah diteraskan tadi oleh Pak Tri bahwa tidak ada pengenaan pajak yang double, yang berganda gitu ya Pak ya. Sebelum makin detail kita membahas peraturan ini, kita minta Pak Faisal dulu nih menjelaskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PMK 70/2022 itu apa aja sih Pak Faisal? Iya, Bu Irla, Pak Tri dan kawan pajak semua, karena ini kan terkait dengan PPN ya. Betul. Pasti undang-undang yang terkait juga undang-undang terkait PPN. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Bagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ada dua peraturan yang mendasari terkait terlahirnya PMK 70 tahun 2022. Itu Bu Irla. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi sudah disebutkan tadi
aturan-aturannya, undang-undangnya, nanti kawan pajak bisa cek kembali ya aturan-aturan detailnya. Jadi kita akan bahas nih sekarang barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai PMK 70 2022. Apa saja sih Pak objek yang bukan barang jasa yang bukan objek PPN tadi Pak Tri yang dijelaskan di PMK 70 2022. Oke. Yang pertama barang ya, barang yang tidak dikenakan PPN, artinya akan dikenakan pajak daerah. Ya, nah, berarti ini kalau barang, yaitu diantaranya makanan dan minuman yang disajikan, yang pertama di hotel, kemudian disajikan di restoran, rumah makan, warung, kafetaria dan sejenisnya. Kemudian ada juga barang yang diproduksi oleh jasa boga atau catering. Ya, ini merupakan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kemudian otomatis tidak dengan PPN karena tidak boleh double ya. Tidak boleh double. Pajak daerah. Kemudian kalau jasa itu ada pertama jasa kesenian. Kesenian dan hiburan itu juga tidak dikenakan PPN. Ada pajak jasa perhotelan. Jasanya. Kemudian jasa penyediaan tempat parkir. Jasa penyediaan tempat parkir dan jasa boga atau catering. Itu Bu Irla. Berarti gitu ya Pak Faisal ya. Jadi jasa-jasa juga ada yang tidak dikenakan PPN tapi dikenakan pajak daerah. Daerah. Oke, tadi sudah disebutkan Pak Tri list barang dan jasanya. Kita akan bahas detail ya Pak ya tentang barang dan jasa tersebut. Sekarang boleh dong Pak Faisal, makanan dan minuman yang bagaimana sih yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN Pak Faisal? Iya, kawan pajak semua. Jadi makanan dan atau minuman yang dikenai PPN itu harus memenuhi syarat pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman. Kemudian makanan yang dikenai PPN adalah yang dihasilkan oleh pengusaha pabrik makanan dan atau minuman. Kemudian makanan yang dikeluarkan oleh pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat di bandar udara. Kemudian makanan dan minuman yang tidak dikenai PPN itu harus memenuhi syarat disajikan di restoran, di rumah makan atau di warung dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman paling sedikit berupa meja, kursi dan atau peralatan makan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Itu. Jadi makanan tersebut diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering yang paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan, proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, kemudian pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Kemudian penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Jadi agak rigid ya kawan pajak semua. Jadi terkait dengan makanan dan atau minuman yang dikenai PPN ini emang beberapa syaratnya harus dipenuhi. Jadi memang syaratnya harus detail dan dipenuhi. Jadi kalau yang mana yang dikenakan PPN, mana yang tidak dikenakan PPN. Jadi kawan pajak harus tahu nih perbedaannya, karena ada perbedaan tarif nih antara PPN dan pajak daerah ya Pak Faisal ya. Jadi PPN masih 11%, sudah 11%, sedangkan pajak daerah masih 10%. Oke, sekarang kita ke objek selanjutnya. Jadi tadi ada jenis jasa kesenian dan hiburan. Nah, jenis jasa kesenian dan hiburan yang bagaimana Pak Tri, yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN Pak Tri? Ya, baik kawan pajak sekalian, terima kasih Bila, Pak Faisal. Terkait jasa nih, jasa yang dikenakan PPN dulu ya. Dikenakan dulu. Jasa-jasa yang dikenakan PPN itu diantaranya jasa pelayanan penyediaan tempat atau ruang atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf. Khusus golf ya. Dan juga jasa digital ya, penyerahan jasa digital
berupa penayangan atau streaming film atau audiovisual ya yang kita sering. Kemudian ya itu melalui internet atau jaringan elektronik. Itu dua hal jasa yang dikenakan. Kemudian yang tidak dikenakan, nah ini banyak yang tidak dikenakan. Banyak. Positif list berarti ya? Positif list, tapi dikenakan pajak daerah. Oh berarti pajaknya pajak daerah. Ya, tapi 10% ya, lebih murah ya. Kalau tadi 11 nih PPN ini dikenakan pajak daerah, pajak daerah 10%. Pertama, tontonan film atau tontonan audio visual. Kemudian pagelaran kesenian, musik, tari dan sebagainya. Kontes kecantikan, kontes binaraga. Pameran-pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sebagainya sejenisnya ya, sulap termasuk. Kemudian olahraga ini, pacuan kuda, perlombaan balapan kendaraan bermotor, banyak Bu Irla. Ada lagi permainan ketangkasan, semuanya itu dibebaskan. Kemudian olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Ya. Kemudian ada juga fitness gitu ya. Sejenis itulah ya. Kemudian ada rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, apalagi ini wahana pendidikan ya. Kemudian wahana budaya, wahana salju dan sebagainya lah. Kemudian ada panti pijat dan pijat refleksi. Dan terakhir diskotik, karaoke, klub malam, bar dan sejenisnya itulah. Itu semua dikenakan pajak daerah. Nanti tarifnya berapa ya itu mungkin tiap perda beda-beda ya. Mungkin nggak selalu 10% ya. Berarti kan karena diatur oleh perda masing-masing. Masing-masing perda, iya. Berarti tadi sudah jelas ya listnya PPN yang mana, listnya yang dikenakan pajak daerah yang mana. Jadi jangan bingung lagi ya. Karena udah positif list ya Pak ya tadi ya. Udah pasti itu. Kalau jasa perhotelan nih Pak Faisal, jasa perhotelan yang bagaimana Pak Faisal yang dikenakan PPN, terus jasa perhotelan bagaimana yang tidak dikenakan PPN Pak Faisal? Ya, kawan pajak semua, jadi jasa perhotelan yang dikenakan PPN itu diantaranya adalah jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, hostel, pondok villa, motel, atau perkemahan mewah. Kemudian jasa penyewaan unit dan atau ruangan termasuk tambahannya berupa fasilitas penunjang terkait lainnya di apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Kemudian jasa yang dikenakan PPN adalah jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Kemudian jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN itu adalah jasa penyewaan kamar yang disediakan oleh hotel. Kemudian jasa penyewaan kamar ini di antara lain jasa penyedia akomodasi, penyediaan fasilitas penunjang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian penyediaan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap. Kemudian jasa yang tidak dikenakan PPN juga terkait dengan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara dan atau pertemuan yang diselenggarakan di hotel, villa, pondok wisata, motel, losmen dan sejenisnya terkait dengan tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Nah itu juga sama tidak dikenakan PPN. Berarti kalau jasa sewa ruangannya ya enggak, tapi jasa-jasanya biasanya di hotel tuh ada jasa-jasa penunjang gitu ya Pak. Jasa penunjang itu yang dikenakan PPN ya Pak Faisal ya. Gampangnya gitu ya. Jadi contoh jenis jasa perhotelan yang dikenakan PPN tidak dikenakan itu tadi sudah di list juga positif list ya Pak ya tadi. The last but not for the least katanya. Berat. Yang terakhir nih ada tadi jasa penyediaan tempat parkir Pak Tri. Kalau yang penyediaan tempat parkir yang dikenakan PPN, yang bagaimana tidak bagaimana Pak Tri? Ya, baik kawan pajak, Bu Irla, Pak Faisal. Ini terakhir. Materinya terakhir. Ya, yang dikenakan terkait perparkiran nih ya, yang dikenai PPN itu pertama jasa pengelolaan tempat parkir. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya jasa pengelolaan tempat parkir merupakan jasa yang dilakukan oleh pengusaha, pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkirnya yang dimiliki oleh
penyedia lahannya gitu. Oke. Jadi bukan parkirnya tapi jasa Untuk pengelolaannya. Oke. Kalau di mall atau pertokoan, di perkantoran kan ada tuh yang pakai elektronik ya. Biasanya ada jasa untuk keamanannya biasanya lebih terjamin gitu ya. Kalau sekarang kan sudah mulai pakai kartu atau apa. Nah, jasa penyedianya itu yang dikenakan PPN. Oke. Kemudian kalau yang tidak dikenakannya itu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkirnya dan pelayanan kalau di mall kalau Valet. kan wah kalau penuh mau nggak mau pakai valet ya. Iya, Itu nggak kena PPN. Oh, nggak kena PPN. Tapi Jadi yang ya, dikenakannya hanya jasa pengelolaannya ya. Jasa Kan pengelolaan. biasanya bagi hasil tuh Bagi antara hasil, pemilik betul. lahan sama manajemennya si parkir. Nah, jasa manajemen parkirnya yang dikenakan. Oke. Gitu Bu Irla. Ya Pak Faisal ya. Siap, berarti Simpelnya seperti itu, ya. semua yang dibahas oleh narasumber kita sore ini sudah kawan pajak bisa cek rinciannya kembali di PMK. Sekarang sebelum, kan tadi sudah materi terakhir, nah, berarti ada closing statement nih terkait PMK 70 2022. Pak Faisal, ada yang mau disampaikan terkait PMK 70 2022? Iya, jadi ini kan terkait dengan PPN yang dikenakan atas jasa atau makanan Barang dan tadi, minuman betul. yang dikenakan oleh pemerintah pusat terkait dengan PPN-nya atau dikenakan oleh daerah terkait dengan retribusi dan pajak daerahnya. Betul. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dan tidak diterbitkan atau adanya pajak double Berganda. ganda. Iya. Oke, siap. Itu aja sih. Atau Gitu. aja. Berarti aman ya, Aman. tidak ada objek yang sama dalam suatu pajak gitu intinya Iya. itu ya. Oke, kalau Pak Tri, closing statementnya apa? Pak Tri? Apa ya? Sudah cukup Sudah lihat. cukup Ya, semuanya, udah lengkap sudah. tadi Mas Faisal menyampaikan sudah itulah closing Sudah meliputi cukup. semua ya. Meliputi Karena simple ya PMK 70 ini hanya mengatur mana yang masuk Pemda, pajak daerah, mana yang masuk pusat itu saja. Jadi untuk menghindari masalah di lapangan Iya. antara Pemda sama pemerintah pusat gitu Iya, ya Pak ya. betul. Oke, jadi sudah cukup lengkap pembahasan dan penjelasannya hari ini terkait dengan PMK 70 2022. Saya kasih pantun boleh nggak Bapak? Oh iya boleh dong. Tadi belum Belum ya, pembukaannya. Iya. penutupan Closing aja deh. aja. Oke Iya. deh. Makan enak bersama kawan. Cakep. Berkumpul bersama sambil bercerita. Oke. Artinya Artinya, Apa jangan itu? salah pajak daerah dan PPN atas barang dan jasa PMK 70 2022 agar tertib pembayaran pajaknya. Weh, Boleh dong tepuk makasih. tangannya. Terima kasih. Ini ada pesan sponsor. Jadi KPP Madya Jakarta Selatan 2, kawan pajak memiliki komitmen tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai. Bantu kami dengan tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Jadi semuanya gratis. Pelayanannya gratis, pajaknya dibayar. Apabila masih ada pegawai kami yang menerima atau meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya, laporkan melalui u3kali.wise.kemenku.go.id. Itu pesan sponsornya ya kawan pajak. Terima kasih banyak untuk Pak Tri dan Pak Faisal, Sama-sama. narasumber kita yang keren sekali. Sampai bertemu kembali di podcast kita selanjutnya. Saya Irla pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi kawan pajak. Makasih. Terima kasih.